Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa rasakan tenang, damai, bahagia, sejahtera, yang sebenar-benarnya, bukan hanya yang semu buatan logika atau diri palsu semata. Itu doa saya buat kita semua. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang dulu itu menjadi pertanyaan luar biasa besar untuk saya pribadi. Dan beberapa saat yang lalu saya sharing dengan beberapa orang Sobat RTD yang membahas tema utamanya adalah itu tadi. Bagaimana bisa hidup bersama Tuhan. Oke. Hidup bersama Tuhan ini akan menjadi sangat semu dibahas apabila kita menggunakan sudut pandang logika. Ada banyak hal yang sulit dicerna oleh logika. Karena Tuhan itu gaib. Tuhan itu tidak nampak. Yang nampak ini hanyalah buatannya. Apakah dengan kita memahami, melihat, mempelajari, memahami buatannya kita bisa mengenal Tuhan? Bisa saja. Tapi akan menjadi lebih sulit. Untuk bisa memahami hal yang gaib tentunya tidak menggunakan logika. Apa yang kita pergunakan? Kesadaran. Yang manakah kesadaran? Itu juga gaib kan? Yang paling gaib yang sering kita omongin sebetulnya adalah pikiran. Karena organnya yang bekerja itu adalah otak. Kerjanya adalah, fungsinya adalah untuk berpikir. Fungsi pikiran itu yang ada di dalam otak. Nah, kesadaran juga sebetulnya ada di dekat-dekat situ juga. Yaitu ada pada otak, batang otak, atau neurokorteks, di mana tempat hati atau jiwa berdiam gitu. Bukan berasal tapi berdiam. Agar kita bisa merasakan dengan sebenar-benarnya hidup bersama Tuhan tadi, yang kita pergunakan harus bukan logika, yakni hati atau jiwa, dan yang paling mudah sekarang adalah kesadaran. Ya, karena Tuhan tidak bisa disentuh, dipegang. Yang bisa disentuh, dipegang itu hanyalah buatannya saja begitu. Dan untuk bisa tersambung kepada Tuhan, sebelum kita hidup bersama Tuhan, tentunya awalnya harus bisa tersambung kepada Tuhan. Kita harus menggunakan energi atau frekuensi. Itu yang paling cepat. Karena dengan energi atau frekuensi, kita bisa masuk pada bagian yang lebih dalam dibandingkan fungsi pikiran tadi. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah lapisan-lapisan jiwa, yang ketiga adalah bagian yang paling dalam adalah percikan cahaya Tuhan di dalam diri atau sering disebut sebagai ruh. Bila kita bisa terhubung dengan lapisan jiwa, tentunya akan lebih mudah bila menggunakan energi atau frekuensi tadi. Energi yang akan membawa kita bisa masuk pada frekuensi tertentu. Bila kita bisa masuk pada frekuensi jiwa, maka kita bisa mengalami kesadaran jiwa. Nah, jiwa ini tentunya mempunyai bagian-bagian atau lapisan-lapisannya. Yang sering saya sebut di video-video saya sebelumnya, ada lapisan kesadaran diri sejati, ada jiwa tenang, ada diri palsu.
Kesadaran diri sejati ada jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Lapisan kesadaran diri palsu itu ada jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Yang membatasi keduanya adalah jiwa tenang. Nah, bila kita bisa masuk pada bagian-bagian tersebut, maka kita bisa mengalami kesadaran jiwa. Dan apabila kita bisa masuk lagi ke bagian ruh tadi atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri, maka kita bisa mengalami kesadaran Tuhan. Nah, disinilah maksudnya. Kita bisa terhubung dengan Tuhan dengan menggunakan sarana energi yang membawa masuk pada frekuensi tertentu. Frekuensi apa itu? Frekuensi jiwa, frekuensi ruh tadi. Nah, ruh ini adalah sepercik dari cahaya Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai baterai kehidupan. Bila kita bisa masuk ke sana, itu akan memunculkan kesadaran Tuhan. Bila kesadaran Tuhan muncul, maka kita bisa berinteraksi dengan kesadaran Tuhan itu. Caranya bagaimana? Minimal masuk pada kesadaran jiwa tenang. Jika kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka kita bisa mengalami dengan lebih sadar. Berinteraksi dengan Tuhan. Tapi bila kita hanya ada pada kesadaran logika, maka akan sangat sulit untuk bisa menerima informasi-informasi, bisa menerima hubungan atau interaksi dengan kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri tadi. Nah, kesadaran Tuhan ini sering saya sebut sebagai navigator. Kalau kita bisa masuk ke sana, bisa masuk ke bagian ruh, memunculkan kesadaran Tuhan, dan kita bisa lebih stabil pada kesadaran jiwa tenang, maka interaksi antara jiwa tenang dengan kesadaran Tuhan ini akan menjadi lebih lama. Apakah sehari-hari kesadaran Tuhan itu muncul? Ya, muncul. Pasti. Tapi jarang kita sadari. Informasi-informasi yang muncul dari kesadaran Tuhan di dalam diri, itu biasanya kita anggap sebagai intuisi. Nah, intuisi ini kan sering muncul setiap saat. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kalau kita sedang mencari ilham, mencari ide, nah kesadaran Tuhan ini memunculkan yang namanya intuisi. Di situ juga sering disebut sebagai kekuatan hati. Padahal dia tidak berada pada hati ya. Dia berada pada kedalaman lebih dalam lagi, yaitu bagian roh. Nah, hati ini sebetulnya adalah sebuah hamparan atau sebuah wahana di mana fungsi dari pikiran ada fungsi dari jiwa juga ada di situ. Nah, ruh juga ada di bagian paling ujung atau percikan cahaya Tuhan. Nah, hati ini adalah wahana. Jadi bila kita ingin hidup bersama Tuhan, bagaimana caranya? Yang pertama, masuki zona kesadaran. Ada kesadaran logika yang saat ini, yang secara umum kita sering berada di sana. Kemudian kesadaran jiwa, bagi yang sering atau yang sudah sering melatih relaksasi energi, maka sering juga akan mengalami kesadaran jiwa tenang. Nah, bila beruntung bisa terus masuk ke dalam, maka akan bertemu dengan kesadaran ruh atau kesadaran percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, subbagiannya adalah lapisan kesadaran ruhani, ruh suci, ruh Tuhan. Nah, bila kita ingin hidup bersama Tuhan, selalu hidup bersama Tuhan, maka minimal masuklah pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga input informasi yang muncul dari kedalaman, dari bagian percikan cahaya Tuhan atau ruh tersebut, bisa kita sadari kemunculannya. Maka akan ada interaksi antar kesadaran. Dari kesadaran Tuhan, atau sering saya sebut sebagai navigator, bila navigator memunculkan informasi, maka kita sambut, kita terima dengan lebih sadar.
Akhirnya kalau sadar, tidak menjadi intuisi lagi. Tapi bisa ada interaksi antar kesadaran yang bisa kita sadari. Oh, dia sedang memberikan kita masukan mengenai ini. Oh, dia memberikan kita input informasi mengenai itu. Oh, ini ada sambutan rasa kasih sayang. Oh, berarti ada energi kasih sayang muncul dari kedalaman. Bisa kita paham. Oh, ada sifatnya yang ada di dalam diri kita. Sifat kasih sayangnya atau Rahman dan Rahim itu muncul. Bisa kita rasakan energinya. Nah, bila ingin hidup bersama Tuhan, bila ingin berinteraksi dengan Tuhan, dan bila ingin kenal Tuhan, masuki ke dalam diri kita. Masuki ke dalaman diri Sobat RTD. Lakukan relaksasi energi. Tinggalkan kesadaran logika, masuk lebih dalam. Berdiamlah pada kesadaran jiwa tenang. Maka akan bisa dirasakan, akan bisa dinikmati interaksi antar kesadaran itu. Antara kesadaran jiwa tenang dengan kesadaran Tuhan di dalam diri atau kesadaran navigator yang sering memberikan kita input informasi. Ini yang akan membuat diri kita ini memiliki sudut pandang yang sangat berbeda mengenai kehidupan. Kita akan bisa berpikir bukan lagi out of the box, malah tidak ada boxnya sama sekali, tidak ada pembatasnya sama sekali. Karena kita akan bisa mendapatkan sudut pandang informasi dari banyak hal. Sudut pandang yang yang biasanya kita hanya bisa lihat dari depan, kita kira-kira bagaimana bawah atau atasnya, bagaimana samping-sampingnya. Bila kita masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian Tuhan memberikan informasi kepada kita, itu seolah-olah kita bisa melihat semua bagian dari box tersebut. Tidak hanya dari bagian depannya saja. Tidak hanya bisa melihat cangkir kopi ini dari depan saja. Tapi bisa kita lihat dari atas. Bisa dari samping, dari bawah. Bisa kita kecap rasanya. Saya ngopi dulu ya, maaf. Bisa kita rasakan bagaimana rasa si kopi. Itu yang membuat kita memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dibandingkan bila hanya berada pada kesadaran logika. Bila hanya menggunakan pikiran semata. Tentunya hidup jadi sangat berbeda. Sangat bisa kita nikmati. Syukur pun yang kita lantunkan akan jadi sangat berbeda. Vibrasinya atau pancaran aura energi dari syukur tersebut juga jadi sangat berbeda. Ini yang membuat orang lain berkata bahwa orang tersebut sedang hidup bersama Tuhan. Karena ada berbagai macam informasi yang dia miliki. Ada berbagai macam hikmah, kebaikan-kebaikan dari hidup yang dia dapatkan. Kemudian dia mengalami pencerahan dalam hidupnya. Tentunya pancaran energinya sangat berbeda dibandingkan orang kebanyakan yang hidup bersama manusia atau sedang menggunakan kesadaran logikanya. Gitu aja lah sharing saya kali ini. Buat Sobat RTD yang ingin mengulik mengenai tema ini, coba lihat di kolom deskripsi. Di sana saya berikan referensi artikel-artikel yang membahas mengenai tema ini. Tentunya artikel saya ya, bukan artikel orang lain. Gitu aja deh. Terima kasih ya udah menonton video-video yang ada di RTD Channel. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya minta maaf bila ada salah kata, salah ucap dalam video ini. Saya berdoa agar kita semua, Sobat RTD, sekeluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya akan makin mudah untuk bisa merasakan hidup bersama Tuhan di setiap kondisi yang dialami. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.